Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa. Kita dapat bertemu di sini dalam rangka pemaparan materi manajemen pengawasan. Perkenalkan diri, nama saya Kas Agung Pertala dari Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya berada di bidang SDA sebagai kasih pengembangan sumber air baku dan jaringan sumber daya air. Di sini kami akan memaparkan materi manajemen pengawasan, yaitu dasar-dasar yang manajemen pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang jasa konstruksi, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perjanjian berusaha berbasis risiko, kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2003 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Apa itu manajemen pengawasan? Manajemen pengawasan bertujuan untuk memastikan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengadaan kontrak, dan keselamatan kerja. Adapun elemen-elemen manajemen pengawasan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pertama perencanaan. Jadi perencanaan ini dimulai sejak tahap sebelum proyek dilaksanakan. Jadi untuk perencanaan ini mempertimbangkan aspek-aspek seperti risiko, anggaran, dan jadwal. Kemudian ada tahap pengadaan. Jadi pengawasan yang mencakup pengadaan barang jasa memastikan bahwa proses pengadaan ini transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta kualitas barang jasa sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pengawasan dilakukan selama proses pelaksanaan proyek, termasuk pengecekan mutu, material, pelaksanaan konstruksi, penerapan standar, dan keselamatan kerja. Yang keempat ada pengendalian kontrak. Dalam pengawasan memastikan bahwa pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, termasuk aspek-aspek seperti jadwal, anggaran, dan kualitas pekerjaan. Yang kelima ada keselamatan kerja. Pengawasan memastikan bahwa proyek konstruksi sesuai dengan standar keselamatan kerja, baik bagi pekerja maupun masyarakat yang ada sekitar proyek. Yang keenam ada pengawasan internal. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang bertugas melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang terakhir ada pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal juga dilakukan oleh pihak eksternal seperti konsultan pengawas, yaitu oleh pemilik atau proyek. Kemudian ada pihak Kejaksaan Tinggi melalui tim PPS. Kemudian ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun tujuan dan sasaran pengawasan yaitu agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan persyaratan dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan, supaya target produk, barang, dan jasa dapat dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun sarana pengawasan yaitu agar pengawas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memuaskan, maka pengawas wajib mengetahui, memahami isi dokumen kontrak. Adapun isi dalam dokumen kontrak berupa persetujuan kontrak atau SPK, surat perjanjian kerja, kemudian ada penunjukan barang jasa PPBJ, ada surat penawaran, addendum kontrak, volume pekerjaan, satuan harga, analisa harga, dan data kontrak. Kemudian ada syarat-syarat kontrak, syarat umum, dan syarat khusus kontrak. Ada spesifikasi umum dan spesifikasi khusus, terus gambar-gambar kontrak, gambar rencana, dan gambar kerja. Bagian dokumen kontrak lainnya seperti jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Seperti proses berita acara pelelangan, berita acara penjalanan pekerjaan, berita acara penawaran, berita acara pelelangan, berita acara klarifikasi, dan surat penetapan pemenang. Yang terakhir program kerja seperti checklist, RMP, RMK. RMP itu rencana mutu pelaksanaan, RMK rencana mutu konstruksi, gambar kerja, peralatan lapangan, perlengkapan lapangan seperti
helm, topi, sepatu, kemudian ada alat komunikasi seperti walkie-talkie, telepon, dan perlengkapan kerja seperti buku saku, buku supervisi yang wajib disediakan oleh penyedia barang dan jasa. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga ini dapat membantu teman-teman, rekan-rekan dinas lainnya dalam mengawasi pekerjaan yang dilakukan di kegiatannya masing-masing. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.